Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li ibadatillahi wahdah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, kemarin kita sampai pada dalil dari doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Tamimi, dan ada sedikit syarah dari Syekh Shalih Fauzan yang belum kita baca pada catatan kaki nomor 23. Syekh Shalih Fauzan mengatakan huwallazi yud'a haqqan wa amma ghairuhu minal asnami wal ahjari wal quburi wal adrihati fadu'a'uha batilun. Ayat di atas, ya kita baca dulu ayatnya. Allah Ta'ala katakan, lahu da'watul haqqi, hanya milik Allah lah doa yang benar, doa yang hak. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum, dan semua yang dijadikan tujuan doa selain Allah, maka la yastajibuna lahum bisyai'in, maka mereka tidak bisa menjawab doa, tidak bisa menjawab doa sedikit pun, illa kabasuti kaffaihi ilal ma'i, kecuali seperti orang yang membuka kedua tangannya untuk mengambil air, litablugha fahu wa ma huwa bibalighi, untuk menghantarkan air tersebut ke mulutnya namun tidak bisa melakukannya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang kafir kecuali merupakan kesesatan. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan huwallazi yud'a haqqan, dialah Allah yang hanya boleh dijadikan tujuan doa haqqan, secara benar. Wa amma ghairuhu, adapun selain Allah, minal asnam, berupa berhala, wal ahjar atau batu-batu, wal kubur atau kuburan-kuburan, wal adrihah atau pemakaman, fa du'a'uha batil, maka berdoa kepada mereka semua itu adalah kebatilan. Li'annaha la tasma'u wa la taqdiru ala ijabati man da'aha, karena mereka semua tidak bisa mendengar dan tidak mampu untuk menjawab doa orang yang berdoa kepada mereka. Allah katakan, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i litablugha fahu. Orang-orang yang dijadikan tujuan doa selain Allah, mereka tidak bisa menjawab doa sedikit pun kecuali seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya untuk mengambil air namun tidak bisa menghantarkannya sampai ke mulut. Walau ji'ta ila ma'in fi qa'ri bi'rin, ketika Anda datang untuk mengambil air ya di sebuah sumur, walaysa ma'aka dalwun wal hablun, dan engkau tidak memiliki gayung dan juga tidak bisa memiliki selang. Wa ja'alta tushiru ilal ma'i liyartafi'a ila fammika, maka Anda pun tentunya akan tushiru, menggunakan jari-jari, ilal ma', untuk mengambil air, liyartafi'a ila fammika, untuk mengangkatnya sampai ke mulut Anda. Fa innaka la yasilu ilaika, maka air tersebut tidak sampai ke mulut Anda, ya, karena sudah habis di perjalanan ketika diangkat, ya, airnya melewati sela-sela jari, habis. Wa hadza mithlu man yad'u ghairallahi azza wa jalla, maka ini semisal dengan orang yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Fa inna husula naf'ihi lahu minal mustahili, maka terjadinya manfaat dari doa tersebut itu merupakan kemustahilan. Kastihalati wusulil ma'i ila man yabsutu
yadahu ilal ma'i liyartafi'a ila fammihi. Seperti mustahilnya orang yang ingin menyampaikan air dengan menggunakan kedua tangannya, liyartafi'a, kemudian dia angkat ila fammihi, ke mulutnya. Duna ayyakuna ma'ahu sababun yarfa'uhu. Dalam keadaan dia tidak memiliki sebab untuk bisa mengangkat air tersebut ke mulutnya. Ya, maka intinya orang yang berdoa kepada selain Allah itu telah melakukan kesia-siaan. Karena yang dia jadikan tujuan doa nggak bisa ngapa-ngapain, lemah, tidak bisa mendengar, bahkan dengar saja tidak bisa, apalagi bisa menjawab doa, lebih tidak bisa lagi. Andaikan dia bisa mendengar, juga tidak bisa memenuhi permintaan para penyembahnya tersebut. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa dalilul isti'anati, dan dalil isti'anah. Adapun tentang definisi isti'anah telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Di catatan kaki nomor 24, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ad-dalilu ala anna al-isti'anata na'un min anwa'il ibadati. Hadhihi al-ayatu. Di antara dalil bahwasanya isti'anah adalah salah satu jenis ibadah adalah ayat ini. Allah Ta'ala katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Faqaddama al-ma'mula fi wa iyyaka nasta'in. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengedepankan ma'mul. Allah mengedepankan objek. Ya, dalam firman-Nya wa iyyaka nasta'in. Ya, objeknya iyyaka. Ya. Awalnya dhamir ka saja, nasta'inuka. Ini bentuk standarnya. Nasta'inuka. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Ka kepadamu. Maka ka di sini sebagai maf'ul, sebagai ma'mul. Ya, kemudian ternyata sama Allah dikedepankan. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan bentuk lafadz yang objeknya dikedepankan. Ya, karena dikedepankan maka dia berubah dari ka menjadi iyyaka. Nah, ini dipelajari dalam pelajaran ilmu sharaf. Ya. Ya, dhamir maf'ul, dhamir yang berupa objek. Nah, di sini iyyaka na'budun, iyyakanya di depan, ya, objeknya di depan. Alal amili, lebih depan daripada amilnya. Amil itu maksudnya fa'ilnya, fi'ilnya, ya. Wa huwa nasta'inu. Nasta'inu fi'il, kata kerja. Ya, maka kata kerjanya di belakang, objeknya di depan, ya. Dan ini pun dalam bahasa Indonesia ini tentunya bukan bentuk yang standar, ya kan? Standarnya objek itu di belakang. Ya, maka bentuk yang tidak standar ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa hadza yufidul hasra. Tujuannya untuk memberikan makna hasr, pembatasan. Sehingga maknanya menjadi la nasta'inu bi ghairika fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha illa anta. Kami tidak akan meminta tolong kepada selain Engkau ya Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Engkau ya Allah. Demikian. Ya. Jadi iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, satu-satunya semata. Ya, berarti orang yang meminta pertolongan, orang yang isti'anah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang Allah mampu, ya, dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya, dia telah melanggar ayat ini. Ya, kalau ada orang minta tolong kepada dukun untuk dipermudah jodohnya, dipermudah rezekinya, ya, orang minta tolong kepada kuburan untuk dipermudah jodoh rezekinya, untuk disembuhkan penyakitnya,
Nah, maka ini minta tolong dalam perkara-perkara yang Allah saja yang mampu. Nah, orang yang melakukan ini, dia telah melanggar ucapan dia, iyyaka nasta'in. Setiap hari dia baca iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia langgar. Ya, dia telah melanggar sendiri iyyaka nasta'in. Ya, setiap hari dia mengucapkan Al-Fatihah, ya. Ila hadrati fulan, ya, atau ila hajati kada wa kada, dia mengucapkan Al-Fatihah, namun dia melanggar sendiri ucapan Al-Fatihahnya tersebut. Kemudian la nasta'inu bi sanamin wala bi wathanin. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada sanam dan juga kepada wathan. Ya, sanam dan wathan artinya sama-sama yang disembah selain Allah. Ya, kalau sanam itu yang disembah selain Allah berupa gambar yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, 2 dimensi berupa gambar yang flat, yang rata, atau 3 dimensi berupa patung, ya, atau berupa pahatan, ya, atau semisalnya. Ini disebut dengan sanam, berhala. Sedangkan wathan ini lebih umum lagi. Ya, semua yang disembah selain Allah berupa benda, ya, seperti kuburan, seperti pohon, seperti batu keramat, ya, seperti orang soleh yang disembah. Ini semuanya wathan. Wala biqabrin, dan kami juga tidak akan minta pertolongan kepada kuburan, wala bihajarin atau kepada batu, wala bisyajarin atau kepada pohon. Kemudian kembali ke matan, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa dalilul istighatsati, dan dalil istighatsah. Istighatsah juga sudah kita sebutkan definisinya pada pertemuan yang telah lalu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah, maka pasti Allah akan menjawab istighatsah kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Syekh Shalih Fauzan dalam catatan kaki nomor 25, dia mengatakan, yudzakirullahu al-mu'minina bima hasala lahum fi Badarin. Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman terhadap kejadian yang terjadi di perang Badar. Hina ishtadda bihim al-amru, ketika itu sangat-sangat genting. Fastaghathu bihi fa'aghathahum. Maka kaum mukminin ketika itu para sahabat, Rasulullah dan para sahabat beristighatsah kepada Allah. Fa'aghathahum, maka Allah pun kabulkan istighatsah mereka. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah, maka Allah pun jawab istighatsah kalian. Anni mumiddukum, maka aku pun menguatkan kalian bi alfin minal malaikah, dengan dikirimkannya 1000 malaikat, murdifin yang berturut-turut, ya, yang berurutan datangnya. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Fa'aghathahumullahu subhanahu wa ta'ala bil malaikati. Maka Allah pun menjawab istighatsah para sahabat dengan mengirimkan malaikat. Tuthabbituhum wa tu'inuhum 'ala qital. Yang malaikat tersebut menguatkan mereka dan menolong mereka dalam peperangan. Wa tuqi'u ar-ra'ba fi qulubil a'da'i. Dan malaikat tersebut juga meletakkan rasa takut di dalam hati-hati musuh-musuh kaum muslimin ketika itu. Allah katakan dalam Al-Quran, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ketika Allah wahyukan kepada para malaikat bahwasanya aku bersama kalian, fathabbitu alladzina amanu, maka para malaikat pun menguatkan orang-orang yang beriman. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kata Allah, aku akan letakkan
di dalam hati-hati mereka orang-orang yang kufur ar-ru'ba, rasa takut. Surat Al-Anfal ayat 12. Fal malaikatu nazalat fi sahatil qitali fi Badarin. Maka para malaikat itu turun di medan perang di daerah Badar. Ma'al mu'minina, bersama dengan kaum mukminin. Tuthabbituhum wa tuqawwi qulubahum, menguatkan mereka dan menguatkan hati mereka. Wa tatma'innuhum wa tuqi'u ar-ru'ba, dan membuat hati mereka tenang dan meletakkan rasa takut fi qulubi a'daihim, di hati musuh-musuh mereka. Wa tu'inul mu'minina 'alal qital, dan mereka menolong orang-orang beriman untuk berperang. Falladzina yaqtuluna al-kuffara humul mu'minuna, maka yang membunuh, yang mengalahkan orang-orang kafir itu orang-orang mukmin. Lakinnal malaikata tumidduhum wa tu'inuhum wa tuqawwihim wa tuthabbituhum. Namun para malaikat tersebut menguatkan mereka, menolong mereka dan menguatkan mereka, wa tuthabbituhum, dan mengokohkan mereka. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa dalilu dzabhi, dan dalil menyembelih. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 120 ayat 162. Ya, maka dalam ayat ini disebutkan bahwasanya salat, menyembelih, demikian juga hidup dan mati hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang mengatakan hidup dan matiku untukmu wahai kekasihku, nah ini merupakan kesyirikan dalam lafaz, ya, kesyirikan dalam alfaz, dalam perkataan. Atau hidup dan matiku untuk organisasi A, nah ini juga kesyirikan. Hidup dan matiku untuk partai A, ini juga kesyirikan dalam lafaz. Hidup dan mati hanya untuk Allah semata. Ya. Dalam catatan kaki 26, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, qarrana an-nusuka wa huwa adzabhu ma'a salati. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandengkan nusuk artinya sembelihan. Ya, nusuk wa huwa adzabhu, yaitu dzabh, sembelihan, Allah gandengkan dengan salat. Wassalatu ibadatun, padahal salat adalah ibadah. Fan nusuku ibadatun, maka kesimpulannya nusuk atau sembelihan juga adalah ibadah. Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Ma ahya alaihi wa ma amutu alaihi kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua yang aku hidup di atasnya dan semua yang aku mati di atasnya, artinya semua kehidupanku dan semua sebab yang membuat aku mati, ya, maka itu semua aku persembahkan untuk Allah semata. Ya, maka kehidupan kita hendaknya kita tujukan untuk ibadah. Dan itu memang tujuan kita diciptakan di bumi ini. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Para ahli tafsir mengatakan liya'budun artinya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Maka semua kegiatan kita di bumi ini, ya, dalam 24 jam hendaknya tujuannya untuk cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Ibadah tidak mesti berupa salat, baca Quran, puasa, tidak. Semua hal yang mendatangkan pahala itu ibadah. Maka intinya hendaknya kita jadikan setiap waktu kita untuk cari pahala. Ya, untuk cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Demikian juga kita berharap, kita berambisi, bercita-cita kita mati di atas tauhid,
Ya, kita mati di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menyebabkan kita mati adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita bersama. Bukan yang lain, ya. Bukan kita mati untuk cari duit, ya. Bukan kita mati untuk membela kelompok, untuk membela organisasi, membela partai atau yang lainnya. Tsumma qala, kemudian Allah taala berfirman, la syarika lahu. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Nafa asy-syirka fi dzabhi wa fi sholati. Allah taala menafikan kesyirikan dalam penyembelihan dan juga dalam salat. Wa nafa asy-syirka fil hayati wal mamati. Dan Allah juga menafikan kesyirikan dalam kehidupan manusia dan juga dalam kematiannya. Ya, tsumma qala, kemudian Allah katakan, wa bidzalika umirtu. Ya, Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan demikian. Wa bidzalika umirtu, ay yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bidzalika umirtu. Maksudnya Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku diperintahkan. Ay amarani Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya demikianlah Allah perintahkan aku. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama berserah diri. Ya, muslimin di sini adanya berserah diri. Ai maksudnya awwalul munqadina wal mumtathilina li hadhil amri. Akulah orang yang pertama munqadin, yang taat, ya, mumtathilin, yang taat, mengerjakan perintah, li hadzal amri, terhadap perintah ini. Ya, maksudnya aku berusaha menjadi orang yang bersegera untuk mengerjakan perintah tersebut. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.